Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid darin amin. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wattaqu, dan kamu waspada. Waspada atau diartikan juga wattaqu itu takutlah. Waspadalah, takutlah, atau berhati-hatilah. Jadi kata takwa itu banyak. Bisa berarti takwa itu tunduk dan patuh. Takwa itu orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kata takwa di sini adalah waspada, berhati-hati. Wattaqu, kalian berhati-hati dan waspada fitnah, terhadap fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian, cobaan. Semua makhluk hidup dapat ujian dan cobaan untuk diterpa imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah. Ada ungkapan Rasulullah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih sadis, lebih kejam daripada pembunuhan jiwa. Fitnah. Karena itu hindari. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu digolongkan kepada hasud. Iyyakum wal hasada, hindari oleh kalian hasud. Hasud, fitnah, dan turunannya. Turunan hasud adalah fitnah, dengki, dendam, khusumat, dan sejenisnya, itu namanya hasud. Fa innal hasada, sesungguhnya hasud dan turunan-turunannya itu yakulul hasanat. Kata yakulu itu bahasanya memakan, berarti menghilangkan. Menghilangkan kebaikan, menghilangkan nilai-nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'kulun naril hataba, seperti api memakan kayu bakar secara perlahan tapi pasti. Demikian juga fitnah, demikian juga hasud, demikian juga dendam, dengki, dan iri. Itu bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ibadah kita hilang nilainya, maka kita termasuk kafir. Kafir itu artinya ibadahnya yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Jadi hindari fitnah itu. Ada pengertian lain fitnah itu artinya kejadian yang terjadi yang bukan sesungguhnya. Dia tidak melakukan tapi dituduh oleh orang melakukan perbuatan itu. Itu juga namanya fitnah ya.
Lalu bagaimana yang terjadi di masyarakat kita di bahagian negara Republik Indonesia ini, di daerah Sumatera, ya, yang sekarang berapa jiwa yang terbunuh, yang korban karena terkena bencana. Itu juga namanya fitnah, ujian. Dan ujian itu yang terjadi disebabkan oleh siapa? Manusia. Oleh tangan-tangan manusia. Dalam ayat lain Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Belum sarapan ya? Sarapan Allahnya lemes ya. Padahal kalau Allahnya ada di dalam kalbunya spontan. Ya. Coba dibaca sekali lagi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Paksa nyebut Allah. Lagi tuh Kiai. Padahal ibu tahu nggak? Katanya secara syariah, kalau kita masuk ke alam kubur ditanya oleh siapa? Malaikat. Lagi hidup ditanya nggak ngerti, udah mati ditanya mungkin kagak ngerti. Pertanyaannya apa katanya? Marrabbuka. Itu simbol sindiran. Kata marrabbuka itu sekarang. Siapa nama Tuhanmu? Jadi itu akidah. Berarti sekarang kita harus mengenal Allah Subhanahu. Itu maksudnya, itu marrabbuka. Marrabbuka itu jawabannya, oh itu Allah itu terdiri secara huruf lafadznya alif lam lam ha. Alifnya jalal. Jalal itu siapa yang jalal? Allah. Dalam visualisasi sholat, jalal itu saat kita berdiri. Jalal itu Allah. Dalam diri kita jalal itu darah. Darah itu dari nur atau nar. Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad, dari Ruhullah. Ruhullah, ruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ditanya marrabbuka itu jawabannya bukan hanya sekedar Allahu Rabbi. Lam pertama ketika kita ruku. Ketika kita ruku baca subhana rabbiyal azimi, bukan hanya sekedar membaca subhana rabbiyal azimi. Saat kita ruku, maka yang ruku itu jamal. Jamal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jamal itu dari urat. Urat-urat yang ada di dalam diri kita dari udara. Udara dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad Ruhullah. Ahmad dari hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban marrabbuka. Lam kedua sujud. Namanya qahar. Qahar itu tulang. Tulang dalam diri kita. Ya, tulang dalam diri kita. Ini Pak Kiai sekarang minta duduk. Kalau sila bangunnya tulangnya sudah mulai dikurangi kan itu. Itu namanya qahar. Kegagahan kita sudah diambil sedikit-sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus terima. Memang sudah kadarnya begitu. Jangan nyalahin orang lain. Aduh saya duduk nggak kuat gara-gara makan nanas, nyalain makanan namanya. Nggak boleh. Kita harus terima takdir Allah Subhanahu. Nah, itu jawaban marrabbuka itu. Ternyata qahar itu waktu sujud. Jadi ketika kita sholat itu berdiri
yang berdiri Jamal, yang diingatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ruku yang berdiri Jalal, yang berdiri Jalal. Jalal itu adalah Allah. Waktu ruku Jamal, Jamal adalah Allah. Waktu sujud ingatnya Qahar, Qahar adalah Allah. Hak terakhir duduk antara dua sujud namanya Kamal. Kamal itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri kita Kamal itu daging dan kulit. Daging dan kulit dari tanah, tanah dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad Ruhullah, Ahmad dari ruh hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya Marrabbuka. Apalagi jawabannya ditanya Marrabbuka. Oh, Allah itu memiliki sifat. Sifat Allah itu banyak, tidak terhingga, tapi dideskrip oleh para ulama atas referensi dari Nabi Muhammad SAW bahwa sifat Allah itu minimal 20 sifat yang harus kita kuasai. Hafal 20 sifatnya? Hafal enggak? Nah, kalau ditanya Marrabbuka 20 sifat saja enggak hafal, gimana jawabannya? Nah, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithin qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah iradat ilmu hayasama basaran qadiran mu'idan sifat itu dibagi berapa? Dibagi 4. Satu namanya sifat nafsiyah, yaitu wujud. Wujud itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala adanya, tidak ada yang mengada-adakan, dan adanya dengan sendirinya, dan adanya tidak ada yang membantunya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah tidak bertempat, adanya Allah tidak butuh arah. Itu jawaban dari kata pertanyaan Marrabbuka. Lalu yang kedua namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu salaba, menolak. Salbiyah itu menolak. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Qidam terdahulu ditolak, tidak mungkin Allah itu adanya baru. Itu ditolak namanya, tidak mungkin. Baqa kekal, tidak mungkin Allah itu binasa. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluknya, tidak mungkin Allah itu punya tempat. Ibu haji dan umrah pergi ke Baitullah, ke rumah Allah, ketemu Allahnya nggak di sana? Cilaka, karena tidak mengerti di mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak bertempat dan Allah itu tidak butuh arah. Itu jawaban dari pertanyaan Marrabbuka. Jawaban pertanyaan dari Marrabbuka masih yang ketiga namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Apa? Qudra, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itu sifat yang zahir, sifat yang nyata ada di dalam diri manusia. Bahkan ada juga di dalam diri hayawan. Ada 2 mata, ada 2 telinga, ada 2 lubang hidung, ada mulut, ada hati, ada tangan, ada kaki. Itu semuanya sifat ma'ani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam diri kita sifat ma'ani itu. Oh, sifat ma'ani ada 7, adanya di mana? Adanya dalam diri kita. Qudrah, kuasa, adanya di tulang. Iradah, keinginan, adanya di hati. Ilmu, pengetahuan, adanya di otak.
Hayat inilah yang ngomong, yang bergerak karena ada hayat. Kemudian sama inilah kuping, alat pendengaran. Basor inilah alat penglihatan. Kalam itulah mulut. Maka sifat ma'ani itu adalah sifat yang nyata ada di dalam diri manusia. Itu jawaban dari marrabbuka. Lalu yang terakhir sifat ma'nawiyah, itu sifat yang batin. Sifat ma'nawiyah itu sifat yang nyawanya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Kaki kita ini, tulang kita ini, kalau belum ada si qadirnya nggak bisa gerak. Begitu ada qadirun, ada nyawanya, baru bisa jalan, gitu kan? Kemudian mulut kita kalam. Kalau sudah dikasih mutakalimunnya baru bisa ngomong. Itu namanya sifat yang batin. Nah, 4 sifat ini jawaban dari marrabbuka dulu nih. Ya. Dengerin. 4 sifat ini digabung menjadi satu dalam sifat nafsiyah. Salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah digabung menjadi sifat nafsiyah, digabung menjadi sifat wujud. Di situ adanya numpuknya tuh di sifat nafsiyah. Lalu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah digabung lagi menjadi satu. Sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah 7, digabung menjadi satu jadi 14. Masukkan gabungannya kepada sifat wahdaniyat. Jadi berapa? 15 sifat ini yang disebut dengan sifat Allah. Dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifat aku itu tiada lain ya adalah aku. Sifat Allah itu tiada lain adalah Allah. Dalam bahasa ma'rifahnya disebut Muhammad. Kalau Muhammad secara syar'i adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Kalau kita ini namanya Muhammad majazi. Tubuh kita ini disebutnya adalah Muhammad majazi. Dalam bahasa syariahnya hamba Allah. Paham? Nah, itulah jawaban dari marrabbuka. Jadi 15 sifat itu disebut sifat Allah atau disebut Muhammad. Lalu yang 5-nya dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi sampai qiyamuhu binafsihi. Yang 5 itu disebutnya zat Allah. Yang disebutnya zat Allah atau disebut dengan Ahmad. Ahmad itu zat Allah, Muhammad itu sifat. Jadi sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan. Itulah jawabannya marrabbuka. Siapa nama Tuhanmu? Itu jawabannya. Yang kita jawab Allahur Rabbi itu dia isinya itu. Nah, ya. Bisa dipahami kan? Insya Allah ini direkam sengaja, nanti kalau yang punya HP dikirimin aja. Lalu pertanyaan malaikat yang kedua apa? Ini diseling dulu tafsirnya. Man nabiyuka, kan? Siapa nama nabimu? Kan gitu. Katanya yang nanya malaikat. Sekarang bertanyanya artinya kita kalau sudah mengenal Allah di dunia, berarti kita ketika sholat juga khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hafal artinya, tapi kita khusyuk itu kan memang sudah kenal Allah. Oh, yang berdiri Allah, yang ruku Allah, yang sujud Allah, yang duduk antara 2 sujud Allah. Jadi itu, jadi nggak ingat kemana-mana. Mulut berucap, membaca rangkaian bacaan sholat, ternyata yang membaca rangkaian sholat adalah nyawa. Nyawa ini adalah ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya, itu dalam sholat. Jadi ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Secara syariah kita harus kenal nabi kita secara fisik. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib
putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Rahatil atyar tashdu bilayalil maulidi, wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nur yabdu bilayalil maulidi. Itu pertanyaan jawaban dari man nabiyuka. Siapa nabimu? Itu dia jawabannya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang lahir di kota Makkah, yang wafat di kota Madinah. Jawabannya apa lagi selain man nabiyuka? Siapa nabimu? Secara ruh. Secara ruh. Ternyata Nabi Muhammad itu ruhnya lebih dahulu diadakan, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu cikal bakal nyawa untuk Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu. Nah, dari Nur Muhammad itu disebarkan oleh Allah ke seluruh alam. Tanaman yang subur karena ada Nur Muhammad, rumput yang hijau karena ada Nur Muhammad, hayawan yang sehat karena ada Nur Muhammad, manusia yang sehat akalnya, sehat jasmaninya karena ada Nur Muhammad. Semuanya kita ini ada Nur Muhammad. Oh, itu jawaban dari man nabi yuka. Tapi jangan bukan berarti dalam diri kita ada Nabi Muhammad. Nurnya, cahaya itu sebenarnya nur itu jangan diartikan cahaya, terang, jelas, nyata, itu namanya artinya nur. Lalu diberikan kepada Nabi Allah Adam, diberikan kepada nabi-nabi yang 124.000, diciptakan surga dan neraka oleh Allah dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, begitu Sayyidah Aminah sudah menikah dengan Abdullah, maka dititipkanlah nur itu ke dalam rahim Sayyidatuna Aminah melalui sperma yang ada di dalam diri Abdullah. Karena sperma dari laki-laki, dari laki-laki diberikan kepada ibu, induk telurnya. Spermanya ada di ibunya. Bertemulah karena berpelukan, maka Nur Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban dari man nabiyuka. Siapa nabimu? Ya nggak ngerti. Oh, ternyata dalam diri setiap makhluk ini ada unsur Nur Muhammad. Dalam diri kita ada Nurullah. Nurullah itu ruh. Nurullah itu ruh, nyawa nih. Ya, kemudian ada Nur Muhammad basyariah kita ini. Ada tulang, ada kulit, ada daging. Itu namanya Nur Muhammad dan basyariah. Kemudian ada Nur Insan. Nur Allah dengan Nur Muhammad sudah menyatu dalam tubuh kita, maka menjadi satu kesatuan. Itulah disebut dengan jiwa. Jiwa itu disebut dengan Nur Insan. Nah, tiga-tiganya kalau mati harus balik. Nurullah balik, Nur Muhammad balik, Nur Insan balik. Kepada siapa baliknya? Kembali lagi ke cahaya asal, ke nur pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada cahaya ini nih. Makanya kalau nyawa keluar gak kelihatan, karena kembali lagi menyatu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cilakanya kalau kita tidak bisa menjawab man nabiyuka, siapa nabimu? Tidak bisa menjawab nabi siapa, cuman kenalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ruh tidak bisa menjawab. Nyawa kita berarti tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurullahnya balik, Nur Muhammadnya balik, Nur insannya nggak balik. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi
Rojiun itu, rojiunnya kemana? Kembalinya kemana? Kalau ilahnya pada saat kita sakaratul maut ingetin rumah, berarti rojiunnya kembali ke rumah nyawanya. Nur insannya kagak balik, ada di rumah terus. Kalau ketika sakaratul maut yang kita ingat bukan Allah, tapi kita ingat kebun, kita ingat rumah, berarti rojiunnya kepada kebun, kepada rumah, tidak balik kepada Allah Subhanahu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tergantung ilahnya ketika sakaratul maut. Dalam surah Al-Waqiah dijelaskan, falaula idza balaghatil hulqum, bagaimana kalau nyawamu sudah berada di tenggorokan kamu, kata Allah, wa antum hina idzin tazurun, mestinya pada saat nyawa kamu berada di tenggorokan kamu itu tanzurun, kamu ingat aku, kata Allah. Mestinya kamu melihat aku. Kata melihat itu adalah yang ada di dalam kalbu kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suami, tidak ada cucu, tidak ada rumah, tidak ada kebun, tidak ada pekerjaan, tidak ada perdagangan. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mestinya, itu yang maksud dengan roji'un. Berarti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian juga namanya, itu fitnah juga namanya, ujian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam sholawat sudah diajarin itu kan, hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi, cukup buat saya. Rabbi, ya Tuhanku, di dalam qalbu saya Jallallah, yang ada hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah diajarin hasbi Rabbi Jallallah, cukup ya Tuhanku di dalam kalbuku, yang penting aku ingat kepada Engkau. Ingat itu bukan menyebut, ingat dalam kalbu kita. Makanya kata Allah, wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu pada saat sakaratul maut tanzurun, ingat aku. Ingat aku di dalam kalbumu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa roji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban man nabiyuka. Yang ketiga, bahas dulu sampai tuntas. Ma imamuka, imam. Sopo imam kowe? Siapa imam kalian? Imam anjen siapa? Imam kita Al-Quran. Al-Qurannya orang ngerti. Ayo, bagaimana bisa jawab? Baca Yasin, ngerti nggak isinya Yasin? Orang. Baca Waqiah, paham nggak artinya? Enggak. Fatihah saja kadang-kadang terlewatkan. Jadi ketika ditanya oleh malaikat, ma imamuka, apa kitabmu, imammu, itu artinya sekarang bertanyanya, apakah sudah dikuasai itu Al-Quran yang 30 juz? Bukan hanya sekedar dibaca. Al-Quran ini surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu kalau baca surat nggak ngerti isinya, bagaimana? Ini Al-Quran ini surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti harus paham artinya, bukan hanya sekedar dibaca. Itu jawaban dari ma imamuka. Apa imammu yang memimpin kehidupan kamu? Al-Quran. Tapi Al-Qurannya cuma dibaca doang. Jadi mohon coba dipelajari Al-Quran. Makanya Pak Kiai sekarang ngajarin, walaupun sebulan sekali, minimal ada motivasi untuk membaca. Baca di rumah ada terjemahnya kan gitu. Baca, ketimbang nonton menangis lagi berjam-jam buat TV begini aja ya. Mendingan baca Al-Quran. Baca itu tidak mesti pakai speaker.
Lah ibu baca surat dari pacar dulu pakai speaker nggak? Dari suaminya dulu, yang sekarang jadi suami kan dulu pacaran ya, dikasih surat. Apa baca suratnya pakai speaker? Enggak, malah ngumpet-ngumpet, diumpetin. Nah sekarang kita baca surat dari Allah teriak-teriak, giliran baca surat teriak-teriak nggak ngerti isinya. Kalau ngerti isinya masih mending. Teriak-teriak dia baca Quran, tapi dia sendiri nggak ngerti isi. Kan berat juga, apa Islam tuh kayak gini? Aduh, ayolah berpikirnya meningkatlah. Jangan hanya kulitnya aja dipelajari itu. Giliran diajarin kayak pakai begini pada enggak. Pada nggak mau, maunya yang biasa-biasa aja katanya. Ya udah. Pada nggak suka ya silakan, kita juga nggak maksa kan. Kalau pakai prinsipnya satu orang yang mau ngaji ya nggak apa-apa. Hatta dengan istri aja yang ngaji nggak apa-apa, nggak masalah. Karena pada zaman Nabi aja yang menjadi musuhin juga keluarganya kan, pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dapur. Ya apalagi kita juga sama begitu. Jangan berharap kita kan begitu, dia yang ngajar gua nggak bodoh, dia silakan aja. Ya, jadi tolong kalau pertanyaan ma imamuka berarti Al-Quran. Sekarang bertanyanya malaikat itu melalui guru, melalui ulama, melalui kiai. Bertanyanya apa itu imammu Al-Quran, berarti pelajari Al-Qurannya. Tuh, ya. Kemudian terakhir apa? Man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Muslimin dan muslimah. Dengan muslimin dan muslimat tadi jadi fitnah memfitnah kan? Jadi mengadu domba, bagaimana bisa jawab? Nah, nyawa kita ini tegur sapa di akhirat dengan yang kenal. Sekarang logika, kalau ibu berjalan ketemu orang nggak kenal, nanya nggak? Nanya nggak? Enggak kan? Masuk mobil, banyak orang di mobil, nanya nggak? Di kereta mau pulang kampung naik kereta banyak kereta, nanya nggak? Enggak. Tapi begitu ketemu sama yang kenal, ibu mau kemana? Iya kan? Jadi Jawa di sana juga begitu. Karena itu tanya man ikhwanuka, jawabannya saudara muslimin dan muslimat, berarti harus damai dengan saudara muslimin dan muslimat. Ya, baik. Jadi itu pertanyaannya, nanti diulang-ulang supaya jawabannya sekarang, bukan nanti. Kalau nanti mah nggak bisa jawab. Sekarang itu sebenarnya. Marrobuka sekarang, man nabiyuka sekarang, ma imamuka sekarang, man ikhwanuka sekarang. Ya, maksudnya itu sindiran bahwa kita harus mempelajari itu. Jangan sampai terjadi fitnah gitu ya. Kita kembali ke ayat itu. Fitnah itu ujian dan cobaan, ujian iman, ujian fisik, ujian melalui anak, ujian melalui istri, ujian melalui suami, fitnah melalui rumah tangga, fitnah melalui harta kekayaan, fitnah melalui perdagangan itu fitnah. Makanya waspadalah, berhati-hatilah terhadap fitnah. La tusiba asoba yusibu. Asoba yusibu asalnya itu Bu. Asoba yusibu itu bagian. Kita sering ngomong nasib. Ya. Nasib saya, bagian saya gitu maksudnya ya. Udah nasib saya begini, bagian saya. Jadi la tusibanna tidak akan terkena musibah itu, musibah dari fitnah tadi, alladzina zalamu minkum khassah, kepada orang-orang yang khusus berbuat zalim saja. Nah, jadi fitnah itu akibatnya bukan hanya sekedar kepada orang yang membuat fitnah. Fitnah itu ya, ujian itu, cobaan itu, teguran itu datang dari Allah bukan hanya kepada orang yang berbuat zalim. Itu yang dimaksud dengan khassah. Bukan khusus, oh berarti yang
ujiannya Allah nanti diberikan kepada orang yang suka memfitnah gitu ya. Oh, ini ujian Allah yang diberikan hanya kepada orang yang suka zalim. Ujian Allah, teguran Allah akan diberikan kepada orang yang suka korupsi. Enggak. Yang tidak berbuat zalim, yang tidak berbuat fitnah, yang tidak berbuat korupsi pun pada saat Allah menghukumnya kena semua. Oh, saya mah tukang sholat, tukang ngaji, tukang ahli ibadah, enggak kena, enggak. Jadi yang berbuat zalimnya siapa, yang berbuat fitnahnya siapa, kita dan yang lain yang melakukan amal ibadah pada saat dihukum oleh Allah kena semua. Itu maksudnya la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Musibah itu tidak ditimpakan kepada orang yang melakukan fitnah saja, yang zalim saja, tetapi bila Allah sudah memberikan teguran, yang baik, yang soleh, yang beramal soleh, yang tidak melakukan fitnah, ujian dan zalim, itu kena semua, digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana solusinya supaya kita bisa mengatasi fitnah ini? Kalau dalam hadisnya sistematikanya begini. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran itu fitnah, perbuatan zalim. Siapa di antara kalian yang melihat menebang kayu di gunung-gunung, kan? Siapa yang tahu di antara kalian yang mengkorupsi uang rakyat, uang negara? Siapa di antara kalian yang mengotori perkampungan ini? Falyughayyir biyadihi. Pertama, robah oleh kalian dengan tangan. Yang dimaksud dengan tangan ini adalah kekuasaan, kemampuan. Kalau divisualisasikan berarti dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Itu namanya tangan. Berarti pejabat yang harus mengatasi akibat fitnah ini. Bagaimana cara mengatasinya? Mereka yang pada mati segera dikuburkan, yang belum ketemu segera dicari, kan gitu. Yang masih hidup pasti kelaparan dikasih makanan. Itu tugasnya yadi itu pejabat negara berarti. Dari negara yang terkecil adalah RT sampai presiden. Itu namanya falyughayyir biyadihi. Jadi punya program mengatasi akibat fitnah yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Satu, fa illam yastati, pejabatnya menang baik, pemimpinnya pura-pura tidak tahu, tahunya cuma lewat selfie. Oh, di sana di kampung sana aman, padahal cuma lewat YouTube, lewat selfie, dia tidak turun ke sana, berarti zalim lagi, ngebohongin publik lagi, karena dia sendiri tidak tahu. Menjadi menteri tapi dia tidak pernah turun ke lapangan, dia tidak tahu, cuma laporan lewat selfie saja. Berarti namanya fa'ilam yastati, tidak mampu. Maka yang kedua, fabilisanihi, dengan lidah. Lisan itu ya para ulamanya seperti ini, paling tidak ngomong kayak gini, nasihat ya, jangan fitnah. Para ulamanya, para kiainya, para ustadznya, para habaibnya, jangan pada habaib pada berantem memperebutkan jabatan, ya, mencari mencari nama baik. Kita nggak usah begitu, terserah kepada Allah. Yang penting kita ikhlas bertindak beribadah, tidak perlu menjadi popularitas. Ulamanya diam, tidak ada yang memberikan nasihat, tidak ada yang memberikan solusi. Fa illam yastati, kata Rasul, fa biqalbihi, ya sudah, berdoa. Qalbun itu artinya berdoalah seluruh muslim,
Sekarang kalau berdoa yang sama, pada tempat yang sama, waktu yang sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kezaliman dan fitnah itu bisa diatasi, bisa terjadi? Bisa. Karena Allah itu dengan kun fayakun, dengan ungkapan kata kun fayakun selesai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan-tangan manusia dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus menghindari ujian dan fitnah? Karena ujian dan fitnah itu kalau sudah ditegur oleh Allah, bukan orang yang zalim yang fitnah saja yang ditegur, tetapi seluruh orang-orang yang tidak berbuat zalim dan fitnah pun akan terkena imbasannya. Dalam sebuah kitab dijelaskan, kalau satu orang bertobat, satu orang nih, artinya satu orang tidak melakukan perbuatan fitnah, tidak melakukan kezaliman, pokoknya dia bertobat menjadi berbuat amal soleh, radiasinya itu 4 kali 40 km mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan 40 km, ke belakang 40 km, ke kanan 40 km, ke kiri 40 km, mendapatkan rahmat tersebab satu orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu orang. Bagaimana kalau ribuan orang? Maka akan amanlah dunia ini. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau satu orang berbuat fitnah, berbuat zalim, berbuat maksiat, sementara kita biarkan saja, kita tidak tegur, sama radiasinya 4 kali 40 km mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik manusia, ukhrijat, keluarlah kamu, dikeluarkan oleh Allah, diutus oleh Allah kita ini kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita itu mencegah yang munkar-munkar, menegakkan yang baik-baik. Jadi mencegah fitnah, mencegah perbuatan zalim, menegakkan kebenaran supaya kita tidak tertimpa musibah, ya. Wa'lamu, ketahuilah katanya, dan ketahuilah oleh kamu. Apa yang diketahui tadi di depan itu? Musibah. Musibah bukan ditimpakan kepada orang yang fitnah saja, kepada orang yang zalim saja, kepada orang-orang yang baik saja. Baik pun akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, maha pedih iqab, apanya? Siksaannya. Tegurannya dari Allah itu maha pedih. Jadi kita jangan bandel. Makanya kita disindir Allah dalam ayat yang lain. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Al-Baqarah kan? Summun, apa summun? Bisu. Bukmun tuli. Umyun buta. Udah bisu, tuli, buta, la yarji'un, tidak bisa melihat, la yaqilun, tidak bisa berpikir. Jadi matanya nggak buta, telinganya nggak budek, cuma congean aja kali, ya. Mulutnya nggak bisu, ada, tapi mulutnya diucapkan untuk berbuat fitnah saja, untuk berbuat kezaliman saja. Makanya kata Allah syadidul iqab. Sekarang kita pahami itu. Annallaha syadidul iqab itu berarti yang mau menciptakan syadidul iqab itu siapa? Manusia itu sendiri. Dalam ayat tadi dibacakan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Yang nampak kejahatan di dunia, di darat dan di laut, bima kasabat, tersebab ulah perbuatan manusia, bukan takdir dari Allah. Oh ini mah sudah takdir, siapa bilang? Longsor takdir, bukan, karena pohonnya ditebang.
Ya, banjir. Kenapa banjir? Itu takdir, bukan takdir karena kitanya buang sampah sembarangan. Saya mah begini nggak bisa takdir, bukan takdir karena kamu nggak mau belajar. Ya gitu. Jadi semuanya nyalahin Allah. Belum takdir Allah, takdir bukan. Itu adalah ulah perbuatan manusia. Kata Allah, ketahuilah oleh kamu, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah. Kata syadidul iqab itu dalam hadis qudsi dia kata ana inda abdi bi dhanni. Saya sih nurutin sangkaan kamu. Kalau kamu menyangkanya baik, berbuat zalim, berbuat fitnah, silakan, tapi nanti akibatnya kamu tanggung sendiri. Itu yang dimaksud dengan annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyiksa hambanya. Dalam Fatihah aja jelas Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha kasih, maha sayang. Gak mungkin Allah itu menyiksa hambanya, gak ada. Jadi musibah yang ada di dalam diri kehidupan manusia itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Tidak ada Allah menyiksa hambanya. Allah itu Rahman Rahim. Jadi kita disisa oleh perbuatan kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan annallaha syadidul iqab. Kata Allah, kalau begitu kamu rasakan saja ulah perbuatan kamu sendiri. Itu kan? Bisa dipahami? Ada yang bertanyakan? Ya. Dikatakan bahwa Allah itu kan maha adil. Ya. Kemudian di dunia ini kan banyak orang yang berbuat baik, banyak orang yang berbuat muka. Contohnya yang kejadian sekarang ini. Pertanyaan saya,